Selamat datang di hadapan sebuah kenyataan yang mungkin terasa sunyi, namun sesungguhnya dialami oleh jutaan individu di seluruh dunia. Disorientasi di usia 20-an, sebuah periode yang sering dijuluki quarter life crisis. Bagi banyak orang, periode ini adalah badai psikologis yang kompleks. Peta kehidupan yang dulu jelas, yaitu setelah lulus sekolah dan masuk kuliah, tiba-tiba robek meninggalkan kita di tengah persimpangan jalan tanpa papan petunjuk. Anda mungkin merasa terjebak dalam pusaran perbandingan tak berujung, melihat teman sebaya mengumumkan promosi jabatan, menikah, atau mendirikan bisnis yang sukses, sementara Anda sendiri masih bergumul dengan pertanyaan fundamental. Apa sebenarnya yang harus aku lakukan dengan hidupku? Perasaan ini yang sering hadir bersamaan dengan kecemasan, kelelahan mental, dan rasa bersalah karena belum mencapai apa-apa bukanlah tanda kegagalan pribadi, melainkan respons alami terhadap tekanan eksistensial modern. Sebelum kita membahas langkah-langkah praktikal untuk menemukan arah, sangat penting untuk memvalidasi dan memahami mengapa gejolak batin ini terjadi. Ini adalah waktu transisi paling menentukan dalam hidup, dan wajar jika transisi tersebut terasa berat, dingin, dan penuh ketidakpastian karena untuk pertama kalinya kemudi hidup sepenuhnya ada di tangan Anda, dan tanggung jawab atas setiap keputusan terasa seperti beban yang tak terperikan. Untuk memahami mengapa disorientasi ini begitu mendalam, kita harus terlebih dahulu membedah akar masalahnya yang terletak pada perpaduan antara mitos sosial dan dinamika psikologis internal. Akar pertama adalah mitos garis waktu, the timeline myth, di mana kita dibesarkan dengan ekspektasi bahwa hidup berjalan linear. Setelah lulus, kita akan langsung menemukan pekerjaan impian, karir akan naik secara eksponen, dan kemapanan finansial akan terjamin sebelum usia 30. Mitos ini diperparah oleh pembiasan digital bias, di mana media sosial hanya menyajikan sorotan terbaik, highlight reel, kehidupan orang lain, menciptakan ilusi bahwa semua orang kecuali kita telah berhasil menemukan tujuan dan kebahagiaan sejati. Perbandingan sosial ini, atau yang dikenal sebagai comparisonitis, adalah sumber utama kecemasan karena ia memaksa kita mengukur nilai diri berdasarkan standar eksternal yang bias dan seringkali palsu. Akar masalah kedua adalah paralisis kebebasan, freedom paralysis, yang muncul saat individu beralih dari lingkungan terstruktur yang penuh aturan dan jadwal menuju dunia nyata yang menawarkan kebebasan memilih tak terbatas. Ironisnya, kebebasan yang seharusnya menyenangkan ini justru memicu kecemasan hebat saat dihadapkan pada ribuan pilihan karir, skill yang harus dipelajari, dan jalur hidup yang berbeda. Otak kita overload dan cenderung membeku. Kita takut memilih jalur yang salah sehingga berakhir dengan tidak memilih apa-apa, atau terjerumus dalam pekerjaan yang membosankan hanya demi stabilitas palsu. Terakhir, ada kesuksesan yang kabur, di mana definisi sukses itu sendiri semakin ambigu di era informasi. Dulu, sukses mungkin berarti gaji tinggi dan rumah. Kini, ia juga mencakup keseimbangan kerja hidup, work-life balance, dampak sosial, dan kesehatan mental. Semua elemen yang sulit diukur dan sering bertentangan satu sama lain. Ketika tujuan akhir tidak jelas, setiap langkah terasa sia-sia, mengunci kita dalam lingkaran kebingungan yang berkepanjangan dan melelahkan secara emosional. Maka, sebelum mencari solusi, kita perlu menerima bahwa kerangka pikir inilah yang sering memenjarakan kita, dan langkah pertama untuk bergerak adalah merombak ulang narasi mental tentang apa arti keberhasilan dan kapan waktu yang tepat untuk mencapainya. Setelah kita berhasil mendiagnosis dan memvalidasi perasaan tersebut, mari kita melangkah ke strategi praktikal pertama yang harus dilakukan sebelum tindakan besar apapun, fase dekompresi. Kebanyakan orang yang merasa hilang arah mencoba mencari solusi ekstrim seperti berhenti kerja atau pindah negara, padahal yang dibutuhkan adalah memperlambat tempo, bukan mempercepat untuk memulihkan kapasitas mental yang terkuras. Fase ini berfokus pada pembangunan kembali energi mental dan emosional. Langkah pertama adalah menetapkan batasan digital yang sadar. Ini bukan berarti Anda harus menghapus total semua media sosial, melainkan mengubah cara Anda mengonsumsinya. Identifikasi akun-akun yang secara konsisten memicu rasa iri atau tidak mampu, dan gunakan fitur senyapkan mute untuk sementara.
Ganti waktu scrolling tanpa tujuan dengan konsumsi konten yang benar-benar edukatif atau menginspirasi, atau lebih baik lagi, alokasikan waktu tersebut untuk jeda reflektif. Jeda reflektif adalah sesi di mana Anda benar-benar meletakkan gawai dan membiarkan diri merasa bosan atau sendirian dengan pikiran Anda. Kebosanan yang tenang sering menjadi katalisator kreativitas dan penemuan diri yang hilang dalam kesibukan digital. Selanjutnya, latih diri Anda dengan memenangkan kemenangan mini. Hilang arah seringkali disertai dengan hilangnya kepercayaan diri dan momentum. Untuk mengembalikan ini, mulailah dengan menetapkan tujuan yang sangat kecil dan mudah dicapai, seperti menyelesaikan satu bab buku, membereskan laci meja, atau menuntaskan satu tugas kantor yang tertunda. Menyelesaikan tugas kecil ini melepaskan dopamin dan membangun momentum psikologis yang meyakinkan otak bahwa aku mampu menyelesaikan sesuatu. Setiap kemenangan mini adalah bata yang diletakkan untuk membangun kembali jembatan kepercayaan diri Anda. Tujuan dari fase dekompresi ini bukan untuk menemukan tujuan hidup, melainkan untuk menciptakan ruang hening yang aman di mana Anda dapat berpikir lebih jernih dan bertindak tanpa didorong oleh kepanikan atau tekanan yang membabi buta. Transisi dari fase refleksi dan pemulihan, kini saatnya kita berbicara tentang tindakan, bukan tindakan drastis, melainkan eksperimen mikro yang merupakan strategi praktis kedua. Jika disorientasi berasal dari ketakutan akan membuat pilihan yang salah, maka eksperimen mikro adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data berharga tentang diri Anda tanpa mengambil risiko besar. Daripada menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merenungkan apa passion sejatiku, lebih baik Anda menguji hipotesis-hipotesis kecil tentang diri Anda. Metode uji coba 7 hari adalah inti dari strategi ini. Identifikasi 3 bidang atau skill yang secara samar-samar menarik perhatian Anda. Misalnya, membuat konten video, analisis data, atau menulis fiksi. Kemudian, alokasikan waktu spesifik, misalnya 1 jam setiap hari selama 7 hari berturut-turut untuk melakukan kegiatan tersebut, bukan hanya membacanya. Setelah 7 hari, lakukan penilaian. Apakah jam tersebut terasa cepat berlalu? Apakah Anda merasa bangga atau justru lega saat jam tersebut berakhir? Respon emosional Anda adalah data yang lebih jujur daripada hasil yang dicapai. Jika Anda merasa bersemangat dan waktu terasa hilang, Anda mungkin menemukan minat yang layak dikejar lebih lanjut. Selain menguji minat, fokuslah pada kompilasi kemahiran, skill stacking, sebuah konsep yang berpendapat bahwa keunikan Anda bukan terletak pada penguasaan satu keahlian yang sulit dicapai, tetapi pada kombinasi 2 atau 3 keahlian yang jarang disatukan. Misalnya, Anda mungkin sedikit jago berbicara di depan umum, sedikit mengerti desain grafis, dan sedikit memahami ilmu lingkungan. Jika Anda menggabungkan ketiganya, Anda menjadi satu-satunya orang yang bisa menjadi public speaker yang mampu membuat visualisasi data lingkungan yang menarik, sebuah ceruk pasar yang sangat unik. Dengan kompilasi kemahiran, Anda tidak perlu menjadi yang terbaik di dunia. Cukup menjadi yang terbaik di persimpangan skill unik Anda. Terakhir, gunakan jejaring dan mentor sebagai sumber data. Jangan dekati mentor dengan permintaan pekerjaan, dekati mereka dengan rasa ingin tahu. Tujuan Anda adalah untuk mendapatkan gambaran realistis tentang rutinitas harian, day-to-day reality di bidang tersebut. Tanyakan, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi minggu ini? Atau, jika Anda harus memulai lagi, skill apa yang akan Anda pelajari pertama kali? Jawaban mereka adalah data untuk panduan Anda sendiri. Eksperimen mikro mengajarkan bahwa proses penemuan diri adalah proses iteratif. Ia bukan ditemukan dalam sekali duduk, melainkan melalui serangkaian tindakan kecil yang terinformasi dan terarah, yang secara bertahap menyingkap petunjuk menuju arah yang lebih jelas. Strategi ketiga dan yang paling fundamental untuk keberlanjutan mental adalah mengadopsi pola pikir jangka panjang, the long game mindset. Kebingungan di usia 20-an seringkali diperparah oleh obsesi terhadap hasil instan dan keengganan untuk mengakui bahwa semua hal berharga membutuhkan waktu untuk dibangun. Pola pikir ini menuntut kita untuk mengubah narasi dari "aku harus sukses sekarang" menjadi "aku sedang dalam proses membangun". Langkah pertama adalah
mendefinisikan ulang kesuksesan pribadi. Ambillah waktu untuk menuliskan apa sebenarnya arti kesuksesan bagi Anda yang benar-benar berasal dari hati, bukan dari tuntutan orang tua atau iklan di majalah. Mungkin kesuksesan Anda adalah memiliki kebebasan geografis untuk bekerja dari mana saja, atau mungkin itu adalah memiliki waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan keluarga. Ketika Anda memiliki definisi pribadi, perbandingan sosial menjadi tidak relevan karena Anda berlari di lintasan Anda sendiri. Kedua, terapkan prinsip kegagalan sebagai navigasi. Setiap kali sebuah eksperimen mikro gagal atau setiap kali Anda meninggalkan pekerjaan yang tidak cocok, itu bukan kerugian, itu adalah penemuan. Kegagalan berfungsi sebagai GPS memberitahu Anda, oke, jalur ini tertutup, mari kita cari rute lain. Ini menghemat waktu Anda dari menghabiskan puluhan tahun di jalur yang salah. Daripada berfokus pada hasil, promosi, gaji, alihkan fokus ke sistem dan kebiasaan, systems and habits. Misalnya, daripada menetapkan tujuan menjadi penulis terkenal, tetapkan sistem menulis 500 kata setiap pagi. Jika sistem Anda kuat, tujuan besar akan mengikuti secara alami. Pola pikir jangka panjang juga mengharuskan adanya kesabaran radical patience. Mengakui bahwa perjalanan profesional seseorang di usia 20-an hanyalah babak pembuka yang panjang. Kurva pembelajaran seringkali lambat di awal, tetapi kemudian melesat cepat setelah Anda menemukan niche Anda. Jangan meremehkan kekuatan pertumbuhan majemuk, compounding growth, dari upaya kecil yang konsisten. Dengan menerima bahwa proses ini non-linear, berantakan, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun, Anda melepaskan beban ekspektasi instan yang selama ini mencekik. Sebagai penutup naratif edukatif ini, kita telah berjalan dari validasi rasa bingung, membongkar mitos sosial yang menyebabkannya, hingga menyusun 3 strategi yang terstruktur, dekompresi untuk memulihkan kapasitas mental, eksperimen mikro untuk mengumpulkan data aksi, dan pola pikir jangka panjang untuk mempertahankan perspektif yang sehat. Ingatlah, usia 20-an adalah dekade yang seharusnya Anda gunakan untuk mengumpulkan informasi, mencoba-coba, dan berbuat kesalahan yang tidak menghancurkan. Ini adalah masa untuk bereksperimen, bukan untuk menetap. Jangan pernah biarkan rasa takut membuat pilihan yang salah menghalangi Anda untuk membuat pilihan sama sekali. Masa depan Anda tidak ditentukan oleh satu keputusan besar yang sempurna, tetapi oleh akumulasi dari ratusan pilihan kecil, percobaan, dan kegagalan yang Anda kumpulkan hari demi hari. Saya menantang Anda hari ini. Pilih 1 dari 3 strategi, baik itu menyenyapkan akun-akun yang membuat Anda iri atau mendedikasikan 1 jam selama 7 hari untuk menguji sebuah skill baru, dan lakukanlah segera setelah video ini selesai. Tolong bagikan di kolom komentar strategi mana yang paling relatable atau paling menantang untuk Anda. Kita semua ada di sini bersama, melalui fase kebingungan yang sama, dan dengan berbagi, kita bisa saling menguatkan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga Anda memiliki langkah pertama yang penuh makna.